Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita beribadah bersama Tuhan. Dan bawa orang tua juga untuk ikut beribadah. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tahu di masa seperti saat ini, di masa yang penuh kesukaran, kita hanya bisa berpegang teguh pada satu Tuhan, yaitu Tuhan. Dia yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Dia bisa memberikan pembebasan. Dia akan memberikan perlindungan kepada kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan pagi hari. Mari kita naikkan, terus naikkan, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau sumber pengharapan, Kau sumber kesetiaan, Kau sumber kekuatan, tiada yang lainnya seperti-Mu. Terima kasih, kami terus memandang Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi mari kita katakan kepada Tuhan, ku pandang wajah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan kekuatan kami Tuhan kami dari sini, tapi karena kekuatan Allah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa hidup, ku tak mampu sendiri. Dan telah kuasa kami, Engkaulah Tuhan. Kau yang selalu menolong hidup kami Tuhan, yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau memelihara kami sampai hari ini, Kau masih memelihara kami, bahkan melindungi kami Tuhan dari masa-masa yang sudah lalu. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama kami sampai hari ini dan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, terima kasih untuk kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan Kau ada bersama kami saat ini, walaupun kami ada di rumah dan beribadah secara online. Kami tahu Kau hadir bersama kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami mau terus mengecap kebaikan Tuhan, mengecap kasih Tuhan, mengecap apa yang dimiliki oleh Tuhan dalam hidup kami. Kami terus mau bersuka cita, beria-ria di depan. Terpuji nama dalam nama Yesus. Mari yang siap beria-ria bersama saya katakan, amin. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, karena hidup Tuhan, rahmat karena hidup Tuhan, yang mengasihi Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, karena hidup Tuhan, rahmat karena hidup Tuhan, yang mengasihi yang memelihara bagi Tuhan, kalau hormat bagi Tuhan, yang mengasihi yang memelihara selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dipuji akan segala kebaikannya. Mari kecap kebaikannya terus menerus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sharing firman. Kami percaya Tuhan tercampur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita bersyukur untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Bapak mengajak untuk teman-teman semua kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk memberkati untuk anak-anak yang ada di rumah juga Tuhan.
Biarlah ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, meskipun singkat juga Tuhan, meskipun mereka berada di rumah secara online juga Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan bagi anak-anak sekalian, bahkan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Bapak menyapa sekali lagi, shalom, selamat pagi untuk teman-teman semua, untuk kelas 7, 8, 9, kelas 10, 9, dan 12. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan satu tema, yaitu perilaku jujur dalam kehidupan, aspek kehidupan. Sekali lagi bahwa perilaku jujur di dalam aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan masyarakat. Nah, jujur ini sangat penting. Ini akan membawa kita dimanapun kita berada, pasti jujur itu harus dipegang. Ada satu kunci kesuksesan yang ingin Bapak bagikan. Kuncinya apa? Sejuta. Apa itu sejuta, Pak? Setia, jujur, dan taat. Itu kuncinya. Kunci kesuksesan. Dimanapun kalian nanti berada, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian nanti berkomunitas, dimanapun nanti kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, setia, jujur, dan taat. Sejuta. Oke teman-teman semua, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-13. Sekali lagi Amsal 16 ayat yang ke-13. Teman-teman membuka Alkitabnya, baik di handphone, baik Bapak sarankan membuka Alkitab yang manual seperti yang Bapak ini pegang. Bapak bacakan Amsal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata bahwa bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Wow, firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Dikatakan bahwa bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dikasihi oleh siapa? Oleh Tuhan. Pertama oleh Tuhan, yang kedua oleh manusia. Nah, sebagai pendahuluannya nih, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan diperhadapkan, bahkan mungkin kita pernah mengalami diperhadapkan pada tawaran atau cara yang cepat dan mudah untuk mencapai satu tujuan. Ditawarkan cara cepat dan mudah untuk mencapai satu tujuan. Ya, sekali lagi cara yang cepat dan mudah untuk mencapai satu tujuan. Apalagi di zaman sekarang dalam pelajaran jarak jauh atau PDR atau PJJ. Wow, itu sangat luar biasa. Itu kejujuran itu sangat-sangat penting. Kita nggak tahu untuk tugas-tugas, untuk ujian, untuk ulangan, apakah itu pure nilai 100 itu nilai kalian belajar atau mencontek. Kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil. Nah, Bapak lanjut dulu. Termasuk dengan memanipulasi kebenaran dan menurunkan standar kebenaran, sehingga kejujuran menjadi tidak terlalu penting. Kejujuran itu di zaman sekarang menjadi tidak terlalu penting. Kenapa? Dan menjadi sesuatu yang langka. Kenapa sih kejujuran itu menjadi tidak terlalu penting? Karena seringkali tidak diprioritaskan. Seringkali manusia tidak memprioritaskan kejujuran di dalam aspek kehidupan kita. Nah, untuk itu kita bersama-sama belajar di sini. Pasti Bapak yakin semua pasti yang ada di rumah ini, anak sekalian yang ada di rumah ini, pasti kalian pengen sukses. Pasti. Gak mungkin gak ada orang yang pengen sukses. Bapak pun sama, pengen sukses. Baik dalam pelayanan, baik dalam mengajar, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, pasti pengen sukses. Nah, kata jujur didefinisikan sebagai yang pertama ada hati yang tulus,
Yang kedua, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Lalu selanjutnya, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Tulus, ikhlas, tidak munafik, atau hati yang bersih. Nah, diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati kita. Sekali lagi, bahwa kejujuran tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati kita. Oke, ini yang paling penting nih. Ada 3 hal penting berlaku jujur dalam aspek kehidupan. Yang paling pertama, perilaku jujur dalam belajar. Tadi Bapak bilang di awal, hati-hati dalam pelajaran jarak jauh, PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Hati-hati. Kalau kita nggak berlaku jujur dalam kehidupan di sekolah dalam belajar, hati-hati. Kita akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, yang pertama tadi adalah perilaku jujur dalam belajar. Memelihara sikap tidak jujur sama dengan membawa hidup kita pada perbudakan dosa. Loh Pak, kenapa? Kok bisa nggak jujur kok jadi dosa? Bukannya dosa itu kalau misalkan kita berbuat hal-hal yang dosa, atau mencuri, membunuh, itu dosa Pak. Kan cuma berkata nggak jujur aja Pak, kok bisa dosa? Hati-hati. Karena kalau kita belajar tidak jujur dari hal yang kecil, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Sehingga menjadi kebiasaan itu akan mendatangkan dosa. Kebiasaan yang salah akan mendatangkan dosa. Karena kebiasaan, habit. Udah enak sehingga udah tugas, tinggal kopas, googling, gampang banget. Googling lalu, atau enggak dari teman, atau enggak bikin grup sendiri, tek, beres, kirimkan, nilai dapat 100 atau 90, 95. Puaskah kalian dengan nilai segini? Tapi bukan dengan hasil kerja keras kalian. Di sini kita belajar hal-hal yang kecil, hal-hal sepele. Pasti kalian pengen sukses, belajar dari hal-hal yang kecil, yaitu berlaku jujur dalam belajar. Baik tugas, baik ujian, hal apapun di sekolah, belajar untuk berkata jujur. Lalu selanjutnya, sementara bertahan dalam kejujuran berarti berjuang bersama Tuhan. Kenapa Pak? Kok kejujuran berjuang bersama Tuhan? Betul. Karena dikatakan di Amsal tadi, di Amsal 13, Amsal 16 pasal Amsal 16 ayat yang ke-13, bibir orang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Jadi perhatikan teman-teman, nyaknya di sini bukan nyak kecil tapi besar. Itu dikasihnya berarti oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Jadi sementara bertahan dalam kejujuran berarti berani berjuang bersama Tuhan. Kita kerja keras untuk nilai kita terus belajar, kerja keras, dan kerja keras kita pasti akan membawa hasil yang sangat luar biasa. Oleh karena kejujuran kita dalam belajar. Yang kedua, perilaku jujur merupakan bagian pembelajaran. Oke, kita pernah mungkin ngalamin yang gak jujur, yang pasti berbohong apapun lah, dalam apapun ya tidak jujur. Oke, pasti kita ngalamin. Tetapi sekarang saat ini kita belajar. Karena kejujuran itu merupakan bagian dari pembelajaran. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan. Nah, kejujuran adalah sebuah keharusan. Tentu tidak mudah. Tapi menuntut kita pada kebenaran dan keselamatan. Memulai kejujuran dari dalam hati akan membentuk perilaku yang jujur di hadapan manusia dan Tuhan. Sekali lagi, memulai kejujuran dari dalam hati akan membentuk perilaku yang jujur di hadapan manusia dan Tuhan. Nah, kejujuran adalah pilihan terbaik yang harus kita ambil. Karena itu adalah dasar yang kuat saat kita mulai membangun suatu hubungan yang sehat adalah kejujuran. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa
pilihan yang harus kita ambil, karena itu adalah dasar yang kuat saat kita mulai membangun suatu hubungan yang sehat dan mempertahankannya adalah kejujuran. Kejujuran, teman-teman semua. Banyak sekali hari-hari dalam dunia pemerintah kita berdoa buat Indonesia. Banyak sekali orang-orang korupsi karena apa? Ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Kalau kita bersikap jujur, kita orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya oleh siapa? Yang pertama oleh Tuhan yang pasti. Yang kedua oleh manusia. Pasti hidupnya, saya yakin, pasti hidupnya sukses. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, berani berperilaku jujur sekalipun berisiko. Nah ini, saya teringat dengan gubernur yang dulu, yang Pak Ahok. Dia hantam-hantaman, dia menghantam orang-orang korupsi, dia memecat orang-orang korupsi, dia berisiko. Apa risikonya? Banyak orang yang membenci dia. Akibat dengan kejujuran dia tidak korupsi. Banyak orang yang membenci dia. Nah, di sini pun kita belajar sebagai siswa pelajar, siswa-siswi, kita belajar berani berperilaku jujur sekalipun berisiko. Kadangkala, teman-teman semua, kadangkala bersikap jujur menjadi harga yang mahal yang harus kita bayar dan tidak jarang membawa kita pada keadaan kurang menyenangkan. Kadangkala di dalam belajar, ketika teman kita meminta contekan dan kita nggak kasih, kadangkala kita dimusuhin. Itu harus memang konsekuensi seperti itu. Kita ambil resikonya, mau nggak mau. Contohnya mungkin di dalam dunia usaha atau dunia bisnis, dunia pekerjaan. Ketika dia korupsi dalam dunia pekerjaan, lalu dia ajak temannya untuk korupsi, dia nggak mau, dia akan dibenci oleh temannya. Kejujuran memang mengambil resiko. Tetapi nanti ayat terakhir sangat luar biasa nanti. Namun saat itu terjadi, kalau kita berkata jujur, Tuhan akan selalu setia menyediakan pertolongan dan menjadi perisai dalam hidup kita. Kalau kita nggak mampu di dalam pembelajaran, di dalam suatu mata pelajaran, Bapak yakin, kita belajar sungguh-sungguh, kerja keras, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Hikmat apa? Hikmat kepintaran. Asalkan kita jujur, tidak nyontek. Satu lagi terakhir, seorang penulis dan dia seorang apologet, yaitu Dr. Josh McDowell, bukan McDonald ya, tapi McDowell, adalah salah satu apologet yang terkenal. Dia berkata dalam bukunya, dia berkata gini, kejujuran dipuji-puji, meskipun yang berkata jujur akan mati kelaparan. Artinya apa? Orang ketika kita jujur dipuji-puji, tetapi ketika kita berkata jujur pun orang akan menghina kita, orang akan menjauhi kita, orang akan mencaci kita, orang akan menjauhi kita. Ada konsekuensinya, ada resikonya yang ada kita ambil. Nah, sebagai kata terakhir, kejujuran adalah kunci kepercayaan orang lain pada apa yang kita katakan dan lakukan. Sekali lagi, kejujuran adalah kunci kepercayaan orang lain pada apa yang kita katakan dan lakukan. Intinya apa? Dapat dipercaya. Sekali lagi Bapak katakan, orang yang dapat dipercaya pasti hidupnya berhasil dalam segi apapun. Meskipun ada tantangan, meskipun ada risiko, tetap dia jalani kejujuran. Hidupnya pasti berhasil. Oke, sebagai yang terakhir, Amsal 11 ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat orang jujur ada promosi dari Tuhan. Berkat orang jujur kita pasti dipromosikan. Ada berkat dalam kehidupan kita. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan meskipun singkat, kiranya bisa menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi teman-teman semua. Kita harus tetap semangat dan pegang teguh kejujuran. Intinya sejuta, setia, jujur, dan
taat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan meskipun singkat pada Tuhan Yesus. Ajarlah kepada kami semua, bahkan hamba-Mu, bahkan setiap guru-guru, bahkan setiap anak sekalian, baik di SMP, baik di SMA. Biarlah memberkati mereka Tuhan dalam kehidupannya, bahkan berkati dalam belajarnya juga Tuhan, supaya mereka untuk terus belajar jujur dalam mengumpulkan tugas, dalam ujian juga Tuhan. Bahkan di dalam lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, bahkan berkati mereka dalam sekolahnya, bahkan untuk orang tuanya juga Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dalam berkat nama Yesus berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena hanya dalam Yesus kita akan terus diperbaharui. Bahkan bukan itu saja, kita akan terus dimenangkan oleh Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan. Hanya di dalam Yesus kita bisa memperoleh kekuatan. Karena di luar Yesus kita tidak dapat kekuatan. Untuk itu percayakan hidup kita ke dalam Yesus. Percayakan hidup hari demi hari ke dalam Yesus. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti saat ini. Tetap percaya Yesus. Tetap percaya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Biarlah penantianku setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan lebih lagi kepada Tuhan, kekuatan kita hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Biarlah berhenti kapanpun setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kepada Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib menuntut kuasa sambil berikan kehadapanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Singkat saja mengatakan kekuatan di hidupmu, katakan kekuatan di hidupku semuanya didapat dalam Yesus. Dapat dalam Yesus. Itu doa dan ungkapan kami sekarang ini Tuhan. Kami tahu Tuhan pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berseru, terus berharap pada Tuhan. Benar, Yesus, andai Kau Tuhan, andai Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaan. Benar Tuhan, kami percaya di dalam Kau Tuhan, seluruhnya kami percaya. Lebih lagi katakan kepada Tuhan yang sungguh ajaib.
terima kasih untuk pagi yang indah ini dari awal sampai akhir. Memberkati untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik untuk pemimpin pujian, baik untuk singer, baik untuk pemain musik juga Tuhan. Memberkati kami semua, bahkan untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah juga Tuhan Engkau berkati, baik siswa SMP, bahkan SMA juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Kami juga boleh mengeluarkan berkat juga Tuhan. Engkau memberkati setiap orang tua mereka Tuhan, baik yang sedang berbisnis, baik sedang usaha, pekerjaannya Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk di bangsa Indonesia juga Tuhan memulihkan untuk bangsa kami di COVID-19, di era COVID-19 ini juga Tuhan Yesus, supaya bangsa kami menjadi pulih juga Tuhan. Bahkan untuk anak sekolah juga Tuhan boleh kembali belajar seperti biasanya juga Tuhan. Berkati juga untuk sekolah di Pelita Bangsa juga Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati untuk pimpinan, untuk yayasan, bahkan untuk kepala sekolah, baik SD, baik TK, baik SMA juga Tuhan, dan SMP. Engkau memberkati semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anakku semuanya. Kalian sudah beribadah pada pagi hari ini. Semoga ibadah yang kalian dengarkan dapat kalian amalkan. Oke, pemenang kuis yang minggu kemarin ada 3 orang. Sokrates dari kelas 11 IPS, David dari 12 IPS, dan Vanessa dari 11 IPS. Nah, kuis untuk hari ini, untuk minggu ini. Kalian tadi sudah mendengarkan firman dari Pak Dani, tema tentang kejujuran. Nah, apa pengertian dari kata jujur? Yang isinya yang kalian sudah dengar dari isi firman dari Pak Dani yang sudah disampaikan Pak Dani. Nah, kalau sudah, ketik nama, terus jawabannya, tulis, dikirim ke nomor yang ada di sini. Nah, selanjutnya pengumuman untuk lomba Imlek. Kalian bisa menyaksikan dan melihat siapa aja pemenangnya untuk SMP dan SMA. Perhatikan ini di sini ada ya, siapa-siapa aja pemenangnya. Tinggal kalian kontak wali kelasnya, nanti hadiahnya bisa kalian ambil. Oke, itu aja. Silakan yang mengikuti kuis kirim secepatnya ya, secepatnya. Itu aja pengumuman dari Ibu. Terima kasih. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.